Halo? Pemirsa, Anda masih bersama saya dalam diskusi penipuan berkedok koperasi. Sebelum saya ke Ibu Evita, coba selesaikan dulu Pak Nurdin tadi, yang soal penjaminan. Di-unmute dulu Pak, unmute dulu. Belum hidup Pak, silakan. Dewan Koperasi Indonesia bersama Kementerian Koperasi kita terus memperjuangkan. Ya tentu dengan kehadiran Ibu Evita di sini akan bisa kita harapkan harus ada keadilan di dalam memperlakukan tiga pelaku ekonomi, BUMN, swasta, dan koperasi. Jangan ada perlakuan yang berpihak kepada BUMN, kepada swasta, kemudian berlaku adil koperasi. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bandingkan KSP yang bermasalah dengan jumlah KSP, sekalipun tidak terlalu besar, masih berkisar 150 triliun omsetnya, tetapi ini menunjukkan pergerakan ekonomi rakyat, itu adalah peran KSP dan WSP itu sangat tinggi, karena mereka susah mengakses kepada perbankan. Tetapi ada ketidakseimbangan di dalam hal pemberitaan. Hanya satu koperasi yang bermasalah, beritanya luar biasa, mengguncangkan nasional. Seperti misalnya koperasi Indosuria. Koperasi Indosuria itu bukan dimiliki oleh anggota sepenuhnya sebetulnya, dimiliki oleh konglomerat. Ya. Grup Indosuria pun dalam struktur perusahaan itu tidak ada kaitan sebetulnya. Tetapi saya tahu bahwa ada apa di balik itu, ya koperasi yang sebetulnya dimiliki konglomerat itu, kemudian dia gagal bayar baik simpanan maupun. Tapi dalam pemberitaan seolah-olah koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang dibentuk dengan berbagai kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan tidak taat asas. Ya kita mengakui, di Kopin juga mengakui memang ada koperasi-koperasi nakal. Oleh karena itu Pak Ahmad juga kita harus melakukan koreksi terhadap aturan-aturan kementerian, khususnya peraturan menteri tentang pembentukan koperasi primer nasional. Ini mohon dicabut. Karena inilah sebetulnya itu pada saat Pak Adi Sasono jadi Menteri Koperasi. Ya, di awal reformasi ada Kepmen tentang pembentukan koperasi primer. Ini yang membuat menjamurnya daripada koperasi simpan pinjam yang tidak peduli kepada anggota. Ini mohon maaf Pak Mas, tidak peduli anggota, maksudnya bukan anggota dilayani. Saya ambil contoh Pak Mus, di perbankan saja ketika kita hendak mengambil kredit, tidak ada satupun bank di Indonesia ini yang akan memberikan kepada kita kredit kalau kita tidak buka rekening. Ketika kita membuka rekening, tentu ada dana awal, entah berapa, 1 juta, 5 juta, 10 juta. Yang diperjuangkan Dekopin selama ini adalah setiap KSP harus melayani anggotanya, tidak boleh melayani non-anggota. Karena melayani non-anggota itulah awal daripada berbahayanya pergerakan sebuah koperasi. Kenapa? Karena ketika non-anggota dilayani, maka non-anggota itu tidak ikut mengontrol terhadap kebijakan dalam koperasinya. Sementara koperasi itu jati dirinya adalah ada kepentingan yang sama, ada tantangan yang sama, ada kebutuhan yang sama yang tidak bisa diselesaikan secara sendiri. Harus dia berkoperasi sehingga tantangan, kebutuhan itu akan bisa diselesaikan dengan dia berkoperasi. Tapi kalau jumlah masyarakat dilayani bukan anggota, Pak Primus sedikit lagi, itu akan tidak bisa mengontrol kepada koperasi. Nah, itulah yang beberapa koperasi yang bermasalah. Tapi koperasi yang tertib, yang melayani anggotanya seperti Inkopdit, ya, omsetnya 18 triliun, 20 triliun, Pak Ahmad itu, Inkopdit itu tidak pernah ada masalah. Kenapa? Dia tertib dalam melayani anggotanya, tidak melayani anggota. Sebelum menjadi anggota, dia tidak akan melayani pinjaman maupun meminjam. Itu adalah faktor internal juga yang memang praktik-praktik ada seperti itu. Tapi itu sangat kecil. Tapi ketidakseimbangan berita, maka ketika ada masalah koperasi, dikapitalisasi dalam bentuk berita yang menasional, yang seolah-olah koperasi ini tidak benar. Tapi kalau ada satu bank yang gagal bayar, ada satu konglomerat yang bangkrut misalnya, tidak ada berita yang menasional. Itu ketidakseimbangan dalam keadilan pemberitaan. Terima kasih. Baik, silakan Ibu Evita merespons Pak Nurdin dan Pak Ahmad. Dihidupin dulu Bu. Ya. Baik, terima kasih. Saya sepakat sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Nurdin tadi. Inilah sebenarnya yang selalu saya sampaikan ketika kita rapat dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Tadi disampaikan oleh Pak Ahmad ya bahwa sebenarnya jumlah koperasi di Indonesia ini cukup banyak, ada 123.000 ya kan. Kemudian kalau melihat topik dari bahasan
hari ini ngeri-ngeri sedap katanya kan, penipuan berkedok koperasi. Nah ini sebenarnya seakan-akan koperasi itu sudah dibentuk opini ya kan bahwa koperasi ini bermasalah. Nah tadi apa yang disampaikan oleh Pak Nurdin, kalau dilihat dari jumlah koperasi yang ada yang bermasalah itu hanya 1-2, jadi itu sebenarnya hanya 0,0%. Ketika kita bicara permasalahan, itu terjadi di financial institusi yang lain, di bank, di asuransi, ya kan, itu banyak terjadi. Di koperasi ini justru saya lihat permasalahan itu sangat kecil sekali. Tadi benar Pak Nurdin yang disampaikan bahwa kita akan perjuangkan dan kita perjuangkan bahwa tidak fair dan tidak adil, bahwa sekarang ini koperasi memang tidak ada pinjaman daripada koperasi tersebut. Nah ini merupakan perjuangan kita di Komisi 6 dan saya berharap juga dari Kementerian Koperasi itu berjuang bersama-sama kita di Omnibus Law ini kan ada peluang untuk melakukan perjuangan tersebut, bahwa hal-hal tersebut itu ada. Ketika dikatakan koperasi tidak adil, ya tidak adil perlakuan terhadap koperasi, ya memang koperasi minjam ke bank itu nggak bisa, koperasi nggak bisa ikut tender. Padahal kalau kita perhatikan, Bapak Ibu yang suka makan es krim Campina, itu landasan usahanya itu ya koperasi. Kita tahu Ace Hardware, kita sering belanja ke Ace Hardware yang sudah punya 5.000 toko di dunia ini. Itu landasan usahanya koperasi. Jadi koperasi ini nggak main-main sebenarnya Bapak dan Ibu, hanya di Indonesia ini memang belum seperti yang kita harapkan. Kalau harapan dari Bapak Presiden, saya baca besar sekali harapan beliau. Mereka menginginkan koperasi kita ini go global seperti koperasi-koperasi yang lain. Tapi sayangnya sampai saat ini tidak satu pun koperasi di Indonesia itu yang listed di World Cooperative Monitor. Dulu pernah ada, dulu sekali, yang punya Telkom koperasi ya kalau nggak salah, saya lupa namanya, itu Kisel. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Nah ini terlihat bahwa kita ini mapping koperasi kita di global itu juga nggak ada. Jadi sangat berat ya kan, masih panjang perjalanan kita untuk memperjuangkan koperasi ini. Saya setuju Pak Nurdin dalam hal ini. Dan saya selalu kritis ya kan, setiap bertemu dengan Menteri Koperasi, saya selalu sampaikan kepada beliau itu adalah tupoksinya Menteri Koperasi. UMKM-nya itu adanya di belakang. Jadi perhatian beliau saya minta lebih fokus kepada koperasi dari UMKM, karena UMKM ini di PEN ini udah banyak yang perhatiin, BUMN, UMKM, Kementerian UMKM. Nah koperasi ini siapa yang memperhatikan? Sekarang alhamdulillah Pak Menteri punya suatu kebijakan bahwa pinjaman LPDB itu dikhususkan kepada koperasi. Dan untuk pembenahan, Pak Menteri sekarang ini sedang melakukan moratorium 3 bulan ke depan. Tapi jangan kepanjangan juga moratoriumnya. Saya justru pengen bertanya ya kan, hasil dari moratorium yang dilakukan itu apa begitu. Jadi memang banyak hal-hal yang perlu kita diskusikan, yang perlu kita bangun ya Pak, dan aturan-aturan yang masih abu-abu kalau saya bilang di perundang-undangan kita yang harus kita bereskan. Terima kasih. Ya, kita kepingin dengar kisah sukses dari Koperimnas di tengah banyak. Jadi yang menarik ini, Indosuria itu bukan grassroots, dia justru konglomerasi yang mengambil uang masyarakat. Ngambil uang masyarakat. Dan kalau mau menipu, pakai koperasi. Nah itu berbahaya itu. Bagaimana Pak Aris, silakan Pak. Pak Aris. Baiklah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Ahmad Zabadi, Bapak Deputi Bidang Pengawasan, Bapak Nurdin Halid, Ketua Umum Dekopin, Ibu Evita, wakil saya di DPR RI. Perkenalkan nama saya Muhammad Aris Wirya, saya Ketua Umum Koperumnas, Koperasi Perumahan Umum Nasional Syariah. Antik namanya itu. Jadi memang kami koperasi yang baru aktif sejak Januari 2018 hingga saat ini, yang mengkhususkan diri sebagai koperasi konsumen perumahan. Jadi baru satu-satunya kami konsumen yang ingin memiliki rumah bisa menjadi anggota Koperumnas dengan syarat yang sangat lunak sekali.
Yang penting dia punya KTP Indonesia. Yang kedua, punya napas. Itu syaratnya hanya 2. Kalau dia bernapas berarti dia hidup. Kalau dia mau ikhtiar, pasti dia bisa membayar simpanan wajib sebagai anggota koperasi yang merupakan angsuran rumah. Itulah ciri kita. Dan alhamdulillah, dalam waktu 2 tahun, Koperumnas sudah memiliki 32 lokasi perumahan di seluruh Indonesia. Dengan jumlah anggota, dalam 2 tahun ini sudah 20.000 anggota. Memang kami pasar untuk saudara kami MBR yang berpenghasilan tidak tetap dan berpenghasilan tetap bisa miliki rumah. Hanya memang harus bersabar. Dia harus jadi anggota Koperumnas dulu. Dalam waktu 2 tahun dia nyimpan, tahun ketiga baru kita bikinkan rumah. Alhamdulillah Pak Nurdin dan Pak Deputi, untuk lokasi kita yang pertama di Jonggol, insya Allah pada akhir Agustus kita akan serah kunci rumah tahap pertama. Karena 2 tahun dia jadi anggota Koperumnas, tahun ketiga kita bikinkan rumah. Jadi syaratnya dia membayar simpanan pokok Rp300.000 hanya 1 kali. Selanjutnya membayar simpanan wajib Rp1,5 juta per bulan yang merupakan angsuran rumah. Nah, jadi angsuran rumahnya merupakan simpanan wajib. Dia tidak hilang. Hanya kalau masuk jadi anggota Koperumnas dia harus mengisi pernyataan siapa ahli warisnya. Karena apabila dia meninggal dunia harus dilanjutkan oleh ahli warisnya. Dan alhamdulillah dari konsumen Koperumnas yang banyak adalah saudara kita tukang parkir, tukang ojek, supir angkutan kota, pedagang kaki lima, karyawan pabrik, PNS dan TNI Polri yang tidak lulus by checking untuk ngambil rumah subsidi. Ngambil ke Koperumnas, dia insya Allah punya rumah. Asal dia membayar simpanan wajib rutin setiap bulan yang merupakan angsuran rumah. Bapak yang saya hormati, alhamdulillah kita sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, yaitu kita merupakan jenis koperasi konsumen, yaitu kita menjual barang dan jasa berupa rumah. Jadi SHU kita adalah rumah. Jadi harga rumah kami adalah semua rata-rata tipe 36. Ya, dengan luas sesuai dengan RUTR dari Pemda. Masalah yang kami hadapi, Pak Nurdin dan Pak Deputi, serta Ibu Eva, Koperumnas ini sebenarnya merupakan penggabungan dari koperasi dan developer. Karena kami harus memiliki tanah, dan kami juga harus mengurus perizinan perumahan, serta kami harus membangun perumahan dan menjual. Nah, oleh sebab itu kami membuat satu inovasi yang kami namakan DESCO, yaitu developer, pemasaran yang melalui e-commerce, yaitu online, dengan akhlak syariah, dan cara pembayarannya koperasi. Nah, alhamdulillah, saat ini anggota kami, 20.000 anggota menggunakan aplikasi online dengan sentralistik. Dan yang kami keluhkan adalah, Pak, karena kami adalah sebuah koperasi yang juga sebagai developer, masalah perizinan. Nah, ini perizinan developer ini, Pak. Jadi izinnya harus kami tempuh ini ada 7 macam, Pak. Walaupun sudah dipangkas perizinannya berdasarkan peraturan Bapak Presiden, Perpres, izin lokasi yang kalau kurang dari 5 hektar harus tidak perlu ada. Sekarang saya tetap masih ada. Kemudian nilainya juga ya cukup memberatkan kami. Nah, ini saya nanti akan konsultasi dengan Pak Deputi, dengan Pak Nurdin Halid, bagaimana agar koperasi perumahan Koperumnas ini bisa mendapat semacam dispensasi lah. Karena kami memikirkan warga negara Indonesia yang tidak mungkin punya rumah bisa punya rumah. Karena mana mungkin tukang parkir bisa ambil KPR di perbankan. Tapi di koperasi bisa. Ya, nanti kami akan undang bapak-bapak dan ibu pada penyerahan kunci akhir Agustus, siapa-siapa yang akan menerima rumah tersebut di Jonggol, yaitu tukang parkir, tukang ojek, supir angkot, pedagang kaki lima, dan
PNS serta TNI Polri yang tidak lulus by checking waktu dia ngambil rumah subsidi. Nah, ini harusnya kita ya bersyukur bahwa di Indonesia ada Kompolnas yang betul-betul ingin membantu saudara kita yang memang MBR berpenghasilan tidak tetap. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Menarik sekali Pak Aris, Pak. Pak Ahmad, ini kita akhirnya melihat mengapa koperasi di Indonesia perkembangannya tidak bagus ya. Tidak sepesat seperti badan usaha lain. Padahal kalau dibilang perlindungan, walaupun tadi Pak Nurdin mengatakan ini kurang, tapi saya sebagai wartawan melihat itu banyak sekali perhatian pemerintah kepada koperasi. Barangkali salah satu sebabnya adalah manfaat yang langsung diterima oleh setiap anggota koperasi. Manfaatnya tidak terlalu banyak ya. Kalau dari Kompolnas tadi, bagus sekali kalau setiap koperasi seperti itu, jelas manfaatnya. Koperasi perumahan dia dapat rumah, koperasi sektor lain dia bisa mendapat manfaatnya. SAU-nya terlalu kecil, Pak. Silakan Pak Ahmad. Baik, terima kasih. Saya ingin merespon tidak terlalu banyak ya. Kalau dari Kompolnas tadi bagus. Ya, saya ingin memberikan beberapa pandangan terkait dengan tadi pemikiran yang disampaikan oleh Pak Nurdin Halid maupun Ibu Evita, karena saya kira sejalan dengan apa yang sekarang sedang kita ikhtiarkan, kita perjuangkan untuk adanya lembaga penjamin simpanan anggota. Memang betul Ibu Evita saya kira sangat aktif mendukung kami begitu, mendukung kita, dan Pak Nurdin juga selama ini bersama-sama dengan Kementerian Koperasi juga telah memperjuangkan. Kalau dulu di Undang-Undang 13 nomor 12 PS lembaga penjamin simpanan anggota termasuk yang telah diatur, tetapi karena di judicial review akhirnya ini tidak dibatalkan. Dan karena itu lalu kita ingin memanfaatkan sebenarnya momentum dari RUU Cipta Kerja Omnibus Law ini, bahwa dari Kementerian Koperasi sangat concern untuk kita mengusulkan adanya lembaga penjamin simpanan anggota koperasi, karena betul seperti katakan oleh Pak Nurdin bahwa ya koperasi ini untuk simpanan anggotanya belum memiliki jaring pengaman. Ya, kalau di perbankan bahkan berlapis, kita tahu ada LPS, ada BLBI, ada kemudian penyertaan modal pemerintah negara, kemudian ada lagi KKSK dan seterusnya, yang relatif ini memberikan jaring pengaman yang cukup untuk masyarakat nasabah merasa aman untuk menyimpan uangnya di bank. Sebaliknya di koperasi ini belum ada. Meskipun harus kita akui ini banyak koperasi yang memiliki satu kesadaran yang cukup tinggi untuk menjaga keamanan uang anggotanya, lalu menyisihkan sebagian modalnya sebagai APEC untuk mengamankan simpanan anggota. Tapi ini tentu tidak cukup, karena ini butuh kehadiran kita, artinya pemerintah negara, untuk juga secara bersama-sama bisa juga memberikan perlindungan terhadap simpanan anggota. Karena itu Bapak Menteri Koperasi secara khusus juga telah menyampaikan usulan terkait dengan LPS ini dan dua hal lainnya, dan ini kami juga mohon dukungan dari Ibu Evita tentunya. Di samping LPS kita juga mengusulkan tentang pengaturan secara khusus di Undang-Undang RUU Cipta Kerja itu terkait dengan pengawasan koperasi. Karena kita tahu, saya kira Pak Nurdin sangat memahami, Undang-Undang nomor 25 tahun 92 ini kan titik tekannya memang pada unsur pembinaan, sehingga aspek-aspek pengawasan yang semakin kompleks permasalahannya ini belum mendapatkan porsi yang memadai. Karena itu kita memerlukan adanya pengaturan secara khusus terkait dengan pengawasan. Begitu juga mengingat bahwa kompleksitas masalah yang kita ketahui sekarang, misalnya Indosuria dan tadi disebut Pandawa, kita merasa penting untuk adanya pengaturan sanksi pidana dan denda terhadap penyelewengan, penyimpangan pihak-pihak oknum yang mengatasnamakan koperasi.
tiga hal inilah yang secara resmi sebenarnya kita sudah usulkan dan kita sudah sampaikan, dan tentu kami mohon dukungan dari Ibu Evita dan Komisi 6 RI sebagai partner kami. Kemudian terkait dengan tadi Ibu Evita mempertanyakan bahwa terkait dengan kebijakan moratorium apa yang kami lakukan dalam jangka waktu 3 bulan ini, 3 bulan ke depan tentunya. Ya, karena ini idenya adalah kita ingin melindungi masyarakat dari oknum-oknum yang ingin mengatasnamakan koperasi sehingga masyarakat dirugikan. Nah, kita tahu bahwa di tengah pandemi COVID ini kebutuhan masyarakat akan likuiditas sangat tinggi. Sisi yang lain bahwa ketersediaan likuiditas sangat terbatas. Lalu tentu ini bisa mengundang pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan secara sepihak, yang kemudian memanfaatkan situasi ini dengan mengatasnamakan koperasi, lalu dia mencoba untuk menawarkan berbagai tawaran-tawaran baik pinjaman maupun simpanan yang sesungguhnya menjerat masyarakat. Ini menjadi latar belakang utama pertimbangan kenapa moratorium ini dilakukan. Tetapi lebih dari itu juga kita ingin memanfaatkan situasi ini, yaitu dengan kita melakukan penguatan dari sisi regulasi atau pelaksanaan pengawasan koperasi. Kita terus terang bahwa di dalam pengawasan koperasi yang selama ini telah berlangsung, ya mohon dimaklumi karena Deputi bidang pengawasan memang di unit kementerian ini ada sebuah buah deputi yang paling muda, artinya baru berumur 5 tahun. Pak Munudin sangat paham itu, sehingga kemudian ini tentu masih dalam mencari bentuk, format, dalam bagaimana kita melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Dan karena itu kami masih melihat beberapa pengaturan pengawasan yang memerlukan penguatan-penguatan. Antara lain adalah misalnya saat ini kita akan mengupgrade berbagai peraturan pengawasan yang selama ini baru diatur dalam peraturan Deputi, kita ingin kemudian tingkatkan menjadi peraturan menteri, sehingga dengan begitu regulasi atau payung hukum penyelenggaraan pengawasan akan semakin lebih kuat. Di samping itu kita juga mencoba untuk memperbaiki sistemnya, artinya lalu proses penyelenggaraan pengawasan ini kita ingin didukung dengan katakanlah teknologi informasi atau pengawasan berbasis digital gitu, yang prosesnya kita harapkan dapat dilakukan secara integratif. Selama ini pengawasan kita masih dilakukan secara parsial, artinya pemeriksaan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, dan penilaian koperasi itu memiliki kertas kerja sendiri-sendiri, yang ini adalah sebagai sebuah proses yang ke depan menurut hemat kami ini perlu untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, maka perlu diintegrasikan dalam satu kertas kerja, tapi pengawasannya berbasis yang kita sebut dengan berbasis risiko. Maka ke depan koperasi-koperasi ini akan kita kelompokkan dalam kelompok usaha koperasi dalam 4 kelompok, sebagaimana benchmarknya kita adalah dalam perbankan, itu ada buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 4 yang pembagian kelompoknya ini berbasis risiko. Untuk di koperasi kita akan kelompokkan dalam kelompok usaha koperasi yang didasarkan kepada katakanlah aspek permodalan, aspek kewilayahan atau anggota, dan kemudian dari sisi jumlah volume dan juga basis daripada keberadaan koperasi itu sendiri. Ini beberapa penjelasan tambahan terkait dengan respon kami. Dan yang terakhir saya kira tadi menarik bahwa dalam pemikiran Pak Nurdin terkait dengan peraturan tentang koperasi primer nasional. Dalam hemat kami ini yang terpenting dalam hemat kami ini adalah dalam koperasi ini kan sebetulnya
KYC menjadi sesuatu yang embodied, karena anggota adalah sekaligus adalah pemilik, sehingga hubungan pengurus atau pengelola koperasi dengan anggota semestinya ini sudah berjalan secara baik, sehingga profil anggota ini bisa dipahami dengan baik. Masalahnya kemudian yang saya melihat bahwa untuk sebagian praktek penyelenggaraan koperasi ini, Bang Nurdin, yang jauh, yang beberapa diantaranya jauh dari prinsip-prinsip dan jati diri koperasi, melayani non anggota misalnya. Inilah saya kira bagian dari upaya kita melakukan penertiban, melakukan penegakan disiplin pengawasan, bahwa pelayanan koperasi kepada non anggota khususnya di koperasi simpan pinjam atau usaha simpan pinjam ini ada sesuatu yang sama sekali tidak boleh dilakukan. Pelayanan koperasi simpan pinjam atau usaha simpan pinjam hanya dapat diberikan kepada anggota atau maksimal kepada calon anggota, tetapi dengan mempertimbangkan jumlah simpanan secara proporsional, sehingga tidak boleh seseorang menikmati pinjaman melebihi dari jumlah simpanannya di dalam koperasi. Inilah yang saya kira bisa menimbulkan berbagai problem yang cukup serius dalam praktek penyelenggaraan usaha simpan pinjam di koperasi. Saya kira demikian. Ya. Pemirsa, jangan kemana-mana karena kami segera kembali memasuki sesi terakhir. Para narasumber akan menyampaikan bagaimana saran sebaiknya untuk membangun koperasi benar-benar menjadi sokoguru perekonomian nasional. Kami segera kembali.